Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan hasil kerja kami dan berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Amelia Teleo, yang kedua ada Fiorelia de Freitas, dan yang ketiga ada Frander Mamahit. Hubungan industrial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 1, angka 16 mengartikan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan serikat pekerja dalam organisasi. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Hubungan bipartit. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bipartit adalah perundingan antara pekerja garis miring buruh atau serikat pekerja garis miring serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam suatu perusahaan, yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan. Adapun yang menjadi pihak dalam perundingan bipartit ialah pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Yang berikutnya yaitu hubungan tripartit. Perundingan tripartit merupakan mediasi yang dilakukan dengan ditengahi oleh mediator pada Dinas Tenaga Kerja setempat dalam melakukan perundingan perselisihan hubungan industrial. Kapan mediasi secara tripartit dapat dilaksanakan? Perundingan tripartit pada prinsipnya dapat diajukan ketika tahap perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk dilakukannya perundingan secara bipartit. Peran P4P dan P4D. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuan, pemerintah membentuk Lembaga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah atau P4D di daerah tingkat 1 dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat atau P4P yang berkedudukan di ibu kota negara. Penyelesaian perselisihan perburuan dilakukan oleh P4D dan P4P secara musyawarah berdasarkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan, dan kepentingan negara. Keanggotaan P4D dan P4P terdiri atas unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah. Penyelesaian oleh P4D dan P4P bersifat sangat cepat karena hukum acaranya sangat sederhana dan pengusaha maupun buruh dibebaskan dari segala biaya perkara. Putusan P4D yang tidak dimintakan banding ke 4P dan putusan P4P yang tidak diveto Menteri Tenaga Kerja bersifat mengikat dan final sehingga harus dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tersebut sekarang ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman karena hanya mengatur penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dan tidak mengatur perselisihan hubungan industrial lainnya. Selain itu, undang-undang tersebut juga hanya memperbolehkan pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh sebagai pihak dalam beracara, serta tidak mengakui pekerja atau buruh perorangan sebagai pihak dalam beracara. Apalagi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
putusan P4D dan P4P dirasakan tidak efisien lagi. Hal ini dikarenakan lembaga P4D dan P4P berada di luar kekuasaan kehakiman, sehingga putusannya menjadi bersifat administratif, sama seperti putusan dari lembaga administrasi negara yang lain, yaitu dapat digugat dan dituntut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN. Sementara putusan PTTUN dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga proses penyelesaiannya menjadi lebih lama dan berlarut-larut. Hal ini mengakibatkan penyelesaian perselisihan tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan hubungan industrial yang begitu cepat, sehingga perlu dicari mekanisme atau cara penyelesaian lain yang lebih cepat dan lebih baik. Guna mengatasi hal tersebut, maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan yang terakhir yaitu hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila adalah hubungan industrial yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang tumbuh serta berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.